ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني وأخواتي رحمني ورحمكم الله، نواصل بقراءة كتاب القواعد العقدية في بيان مذهب أهل السنة والجماعة. Kita melanjutkan membaca kitab Al-Qawaid Al-Aqdiyah, kaidah-kaidah akidah fi bayan madhab ahli sunnati wal jamaah, di dalam penjelasan madhab ahli sunnah wal jamaah. Kita di pembahasan tentang kaidah dalam takdir. Sebelumnya sebagai muqaddimah, dan ini sebagian sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, kita simpulkan, silakan dicatat. Fi babil qadar, tentang pembahasan takdir, inda ahli sunnati wal jamaah, di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, la budda an nafham salas qawaid, hendaknya untuk paham 3 kaidah. Pembahasan tentang takdir menurut ahli sunnah wal jamaah hendaklah dipaham berapa kaidah? 3 kaidah. Artinya dengan 3 kaidah sudah paham tentang takdir. Karena yang sulit jadi poin ini. Kaidah takdir banyak, sekitar mungkin 10-11 yang kita bahas. Ya. Cuman kita simpulkan, seandainya kita paham 3 kaidah ini, maka kita akan paham tentang masalah takdir. Dan kalau bisa dihafal 3 kaidah ini. Kalau bisa dihafal. Sebagiannya yang sudah kita bahas dalam kaidah yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ya, jadi usahakan yang 3 kaidah ini dihafalkan. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama, af'alul ibad, perbuatan-perbuatan hamba, tunsabu ilallahi, disandarkan atau dinisbatkan kepada Allah, takdiran wa ijadan wa khalqan, takdiran wa ijadan wa khalqan, dari sisi pentakdirannya, dari sisi pengadaannya, dari sisi penciptaannya. Sebenarnya tadi itu pilih salah satu boleh sudah. Ya. Ulangi ya. Af'alul ibad tunsabu ilallahi, tunsabu ilallahi, dari sisi berapa tadi? 3. Satu pun sudah cukup sebenarnya. Tapi supaya untuk menguatkan dan memahamkan, 1 sudah cukup. Misalnya apa? Khalqan, selesai. Afalul ibad tunsabu ilallahi khalqan,
namun ditambahkan wa taqdiran wa ijadan. Jadi perbuatan hamba disandarkan kepada Allah itu dari sisi apanya? Dari tinjauan apanya? Penciptaannya, pengadaannya, penakdirannya. Wa tunsabu ilal abdi, lanjut, dan disandarkan kepada hamba tahsilan wa qtisaban. Tahsilan wa qtisaban. Dari sisi hasil usaha. Satu ya ini ya. Dan ini kalau kita paham kaidah ini, kita paham dua aliran sesat dalam poin ini. Pertama Qadariyah, yang kedua yang dalam masalah takdir secara umum Qadariyah dan Jabariyah. Di mana kalau Qadariyah menisbatkan perbuatan hamba itu kepada hamba. Adapun Jabariyah sebaliknya, menisbatkan perbuatan hamba kepada Allah secara mutlak. Kalau ahli sunnah tidak, ditinjau dari tinjauan apa dia kepada Allah dan ditinjau dari tinjauan apa dia kepada hamba. Itu kalau ahli sunnah. Ditinjau dari tinjauan apa? Disandarkan kepada Allah ya para ummahat. Perbuatan hamba disandarkan kepada Allah, ditinjau dari tinjauan apa? Pentakdirannya, penciptaannya. Ya. Adapun disandarkan kepada hamba, perbuatan hamba ditinjau dari apanya? Usaha, hasil usahanya. Yang sholat usaha hamba, tapi yang mentakdirkan, yang menciptakan perbuatan si hamba sholat adalah Allah. Ini menurut kita ahli sunnah wal jamaah. Yang berzina hamba, usaha hamba. Yang mentakdirkan si hamba berzina adalah Allah. Nanti akan ada kaidah yang kedua, ketiganya. Sudah ya? Ini sudah dibahas sebenarnya. Nah sekarang kaidah yang kedua, yakni agar kita paham tentang takdir, maka kaidah yang kedua, iradatullahi syar'iyyatun wa kauniyatun. Syar'iyyatun wa kauniyatun. Dan itu insyaallah yang akan kita kaji ya di mana di pembahasan kita ini nanti. Baik. Itu kaidah kedua. Apa kaidah bunyinya? Pendek saja. Iradatullahi syar'iyyatun wa qadariyatun atau kauniyatun. Coba diulangi lagi. Iradatullahi syar'iyyatun wa kauniyatun. Kauni dan syar'i. Nanti kita banyak bahas ya. Kaidah ketiga, yajuzu al-ihtijaj. Ini yang kemarin sudah ya. Yajuzu al-ihtijaj bil qadar indal masaibi. Boleh beralasan dengan takdir ketika dapat musibah. Wala yazuzu fil ma'asi wal ma'aib. Atau ma'asi cukup, tidak apa-apa. Boleh beralasan dengan takdir ketika musibah, namun tidak boleh ketika berbuat atau dalam berbuat maksiat. Nah, tiga ini dihafal, dipahami. Insya Allah tentang takdir nggak bingung. Ya. Nah, sekarang kita masuk.
Saya ulangi ya bahasa Arabnya yang tadi. Fi babil qadar inda ahli sunnah wal jamaah la budda an nafham thalatha qawaid. Al-qaidatul ula af'alul ibadi tunsabu ila Allah khalqan wa ijadan wa taqdiran wa tunsabu ila al-'abdi tahsilan wa iktisaban. Waktisaban itu pakai kaf ya. Kaf bukan qaf. Waktisaban. Tadi saya bacanya waq ya kan? Salah itu. Waq pakai kaf waq. Iktisab. Kasab itu usaha. Ya kan? Tahsilan bisad. Tahsilan wa iktisaban. Wa asaniya iradatullah ta'ala kauniyatun wa syar'iyyatun. Wasalisah yajuju al-ihtijaju bil qadari 'inda al-masa'ibi wa la yajuzu fil ma'siyah fil ma'asi wa la yajuzu fil ma'asi. Baik. Al-an naqra. Sekarang kita baca al-qaidah fi bab iradatillah. Al-qaidatu wa sadisatu wa mi'ah. Kaidah ke-106. Ahlu sunnati muttafiqun. Ahli sunnah bersepakat ala anna iradat Allah, bahwasanya iradah Allah, wa hukmahu, dan hukum Allah, wa amrahu, dan perintah Allah, wa idnahu, dan izin Allah, kulluha, semuanya, tanqasimu ila qismain, semuanya terbagi dua. Ada berapa poin di sini? 1 iradah, 2 hukum, 3 perintah, 4 izin. 4 poin ini pembagiannya sama, itu iradah sama pembagiannya, itu syar'iyyun, diniyun, wa kauniyun, qadariyun. Syar'iyyun, syar'i, dini, terus jadi syar'iyyun itu alias diniyun ya. Syar'iyyun, diniyun. Itu maksudnya alias atau dalam kurung boleh ya. Syar'iyyun, diniyun. Terus wa kauniyun atau dalam kurung qadariyun. Kauni, qadari. Berarti ada hukum syar'i, ada hukum kauni. Amr, perintah Allah, perintah syar'i, perintah kauni. Ya. Izin, ada izin syar'i, ada izin kauni. Izin kauni itu contohnya sihir itu bisa menyembuhkan atas izin Allah. Ya. Dukun itu manjur atas izin siapa? Allah. Izin yang mana? Izin kauni. Kalau izin syar'i Allah tidak mengizinkan. Ya. Jadi intinya kalau kaun itu hal-hal yang sifatnya umum tadi. Kemaksiatan ya atas izin Allah. Adanya kemaksiatan atas izin Allah, izin kauni maksudnya. Kemaksiatan dikehendaki Allah, kehendak kauni maksudnya. Ya, kehendak kauni maksudnya. Taib. Jadi iradah kita bahas dulu tentang bab takdir. Jadi yang berkaitan dengan takdirnya hanya iradah ya. Cuman mu'alif di sini menjelaskan juga yang terbagi kepada syar'i dan kauni itu selain iradah apa dia? Hukum Allah. Apalagi perintah Allah. Ya, apalagi izin Allah.
Sekarang kita bahas dulu iradah. Jadi iradah Allah atau kehendak Allah terbagi berapa? Terbagi dua. Iradah Allah terbagi dua. Kebagi kepada iradah syar'i atau syar'iyah. Nama lainnya apa? Diniyah. Nama lainnya syar'iyah atau nama lainnya diniyah. Yang kedua, iradah Allah itu iradah kauniyah. Nama lainnya qadariyah. Qadari. Apa perbedaannya dari kedua iradah ini? Kita punya rumus, punya patokan supaya mudah dipahami. Perbedaannya dari tiga segi. Dari tiga segi. Yang pertama dari sisi al-wuqu' terjadinya, yaitu iradah syar'iyah itu, iradah kauniyah dulu. Iradah kauniyah itu la budda minal wuqu'. Iradah kauniyah itu pasti terjadinya. Adapun iradah syar'iyah la yalzam wuqu'al murad. Adapun iradah syar'iyah tidak harus terjadi. Ya, ditinjau dari segi apanya? Al-wuqu'. Apa wuqu'? Terjadinya. Yang kedua, bi'tibaril mahabbah. Ditinjau dari kecintaan, dari cinta, dari disukai. Yaitu iradah al-kauniyah. Iradah kauniyah tidak mengharuskan disukai, dicintai. Maka kalau Allah menghendaki sesuatu yang Allahnya tidak suka, berarti itu kehendak apa namanya? Kauni. Contohnya adanya iblis. Iblis dikehendaki oleh Allah, tapi Allahnya benci. Maka itu iradah namanya apa? Kauni. Ya. Kekufuran ada terjadi. Adapun iradah syar'iyah adalah kehendak Allah yang konsekuensinya Allah cinta. Oleh karenanya iradah syar'iyah itu silahkan terjemahkan menyukai. Silahkan terjemahkan menyukai. Jadi Allah menghendaki dalam hal-hal yang Allah suka seperti ketaatan, ibadah, keimanan. Ya, silahkan terjemahnya kehendak itu terjemahkan saja dengan Allah menyukai. Contoh, yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki kalian kemudahan. Nah ini iradah syar'i, silahkan terjemahkan dengan menyukai. Yuridullahu, Allah menyukai, Allah mencintai kemudahan padamu. Ya. Ini yang kedua ya perbedaannya. Sekarang yang ketiga, perbedaannya dari sisi al-maqsud, tujuan. Yaitu kalau iradah kauniyah tujuannya tidak langsung, tapi dibalik. Tujuannya tidak langsung, tapi dibalik yang dikehendaki tersebut. Dibalik, bukan dibalik apa jemaah ya? Tidak langsung tapi tidak langsung ya tujuannya, tapi hikmah dibalik
Nah, gitu aja. Tidak langsung tapi hikmah dibalik yang dikehendaki tersebut. Hikmah yang terkandung di dalam yang dikehendaki tersebut. Contoh, Allah menciptakan menghendaki adanya iblis. Yang dimaksudnya bukan iblisnya, tapi hikmah dibalik penciptaan iblis tersebut. Jelas ya? Sekarang adapun kalau syariah maka maqsuduha bidzatiha. Adapun iradah syariah maksudnya adalah langsung. Ya, contoh Allah menghendaki adanya Nabi Muhammad, yang dimaksud memang Nabi Muhammadnya. Ya. Baik. Inilah pembagian iradah dan perbedaan di antara pembagian yang kita ringkaskan dari 3 segi. Yang pertama bi'tibaril wuku', yang kedua bi'tibaril mahabbah, yang ketiga bi'tibari apa? Al-maqsud. Al-maqsud. Lihat yang pertama tadi, kalau iradah kauniyah pasti terjadi kan ya. Kalau syariah enggak, mesti harus terjadi. Contoh, adanya Abu Bakar. Itu adanya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lihat, terjadi tidak? Terjadi. Terus, dicintai tidak? Dicintai. Berarti iradah apa? Syariah saja atau dua-duanya? Ayo fokus ngajinya. Adanya Abu Bakar terjadi atau enggak terjadi? Terjadi, berarti kauni. Ya. Terus dicintai juga enggak? Dicintai berarti adanya Abu Bakar dikehendaki Allah secara apa? Dua-duanya. Secara kauni ia terjadi, secara syar'i pun ya memang Allah suka cinta dengan Abu Bakar. Dan maksudnya juga ya dua-duanya. Jelas ya? Baik. Adanya iblis dan Abu Jahal, Fir'aun, orang-orang jelek dah, orang-orang rusak itu semua. Dikehendaki oleh Allah tidak? Dikehendaki secara apa? Baik. Pertanyaan dulu, terjadi tidak? Terjadi, berarti kauni. Dicintai tidak? Tidak, berarti kauni saja. Ya kan? Adanya Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab, orang kafir, dikehendaki Allah secara kauni saja. Tapi imannya Abu Bakar, kauni atau syar'i? Jadi jangan terfokus syar'inya, iya, tapi kan terjadi tidak? Kan terjadi, ya kan? Berarti imannya Abu Bakar dikehendaki secara apa? Imannya Abu Bakar. Dua-duanya kauni dan syar'i. Dua-duanya. Adanya Fir'aun, iradah apa? Kafirnya Fir'aun, iradah kauni. Imannya tolong fokus ya. Imannya Abu Jahal. Imannya Abu Jahal. Abu Jahal itu orang kafir apa? Sekarang imannya Abu Jahal kan? Terjadi tidak imannya Abu Jahal? Terjadi tidak? Abu Jahal mukmin? Tidak terjadi toh. Imannya Fir'aun juga tidak terjadi, enggak ada.
Berarti imannya Fir'aun ini kehendak Allah secara apa? Hah? Ya. Setiap kalau enggak terjadi terus itu dicintai, ya berarti iman. Ibu-ibu, Allah menghendaki enggak gitu loh. Kalau manusia itu beriman, menghendaki enggak? Menghendaki kan? Menghendaki ya kan? Allah menghendaki enggak seluruh orang yang penduduk Malang ini? Ojo ngomong jauh-jauh dulu. Allah menghendaki enggak seluruh orang Malang ini beriman? Menghendaki enggak? Secara apa? Secara apa kehendaknya? Secara syar'i, taib. Secara kauni terjadi tidak? Tidak terjadi kan? Karena ada banyak orang Malang sebagiannya yang kafir. Jelas nggak di sini? Nah berarti yang ngomong insya Allah harus jawab. Berarti imannya Fir'aun, imannya Abu Jahal itu kehendak yang mana? Mantap. Kasih hadiah itu. Hadiah apa itu? Kenapa enggak disebut iradah kauni? Karena tidak terjadi. Tidak terjadi kan? Fir'aun, Abu Jahal tidak beriman kan? Makanya imannya Fir'aun, imannya Abu Jahal itu kehendaknya apa? Kauni atau syar'i? Kauni. Betul? Loh kok malah syar'i? Kenapa tidak kauni? Karena tidak terjadi. Ya. Kalau pertanyaan yang berikut salah, saya pulang. Yaitu kafirnya kafirnya Abu Bakar. Ayo. Sita, imannya Abu Bakar apa tadi? Imannya Abu Bakar kehendak apa? Allah menghendaki apa di situ? Kauni syar'i. Oke. Sekarang dibalik, kafirnya Abu Bakar itu kehendak apa? Syar'i atau kauni? Nek salah saya pulang. Ya Allah. Allah menghendaki Abu Bakar kafir? Tidak. Terjadi tidak Abu Bakar kafir? Terus kok ngomong kehendak, aku tak muli. Berarti ayo jawab. Berarti Sikta. Lah iya itu Pak Iwan. Sok ibu-ibu apa jawabannya? Tidak kauni, tidak pula syar'i. Tidak dicintai dan juga tidak terjadi. Ya. Terjadi tidak? Masa Abu Bakar kafir? Lah kita kafir mengkafirkan Abu Bakar. Kita bukan orang Syiah. Ya kan? Kalau kata orang Syiah kafir. Tapi berarti kalau versinya Syiah berarti apa? Kalau versi Syiah berarti iradah kauniyah ya. Kafirnya Abu Bakar itu kan. Iya, kalau versinya Syiah. Berarti kalau versinya Syiah, yaitu kafirnya Abu Bakar, kalau menurut orang Syiah apa iradahnya? Ya sama kayak kafirnya iblis, iradah kauni. Tapi kan itu mustahil gitu loh. Kita tidak beriman itu. Ulangi. Imannya Abu Bakar iradah apa? Taib. Kafirnya Abu Jahal iradah apa? Ojo koyo ragu ngono to, Bu, sing keras, Bu. Imannya Abu Bakar kauni syar'i. Taib. Kafirnya Abu Jahal kauni saja. Imannya Abu Jahal terjadi tidak? Tidak terjadi. Tapi dikehendaki tidak? Dikehendaki kan? Walaupun nggak terjadi. Ya kan? Nah, yang dikehendaki namun nggak terjadi itu iradah apa? Iradah apa itu? Lu tadi perbedaannya kan 3 tadi.
Dikehendaki namun tidak terjadi. Tapi dikehendaki iradah apa itu? Syar'i. Berarti saya lagi. Imannya Fir'aun, imannya Abu Jahal itu iradah apa? Syar'i. Kenapa enggak kauni? Tidak terjadi. Terus kenapa syar'i? Karena disukai oleh Allah kan. Terus kafirnya Abu Bakar bukan iradah, dua-duanya. Ya. Coba ditulis saja ringkasannya. Imannya Abu Bakar iradah kauniyah dan syar'iyah. Kafirnya Fir'aun iradah kauniyah. Atau contohnya yang banyak apa? Kafirnya Fir'aun, Iblis, Abu Jahal, itu iradah apa itu? Kauniyah. Terus yang ketiga, imannya Iblis, Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab, iradah syar'iyah. Terus kafirnya Abu Bakar, ya, kafirnya para nabi, kafirnya Abu Bakar, maka tidak atau bukan iradah kauniyah, bukan pula iradah syar'iyah. Baik, pertanyaan, ojo keliru. Kan kita sudah tahu perincian, jangan keliru. Maksiat, berzina dikehendaki tidak oleh Allah. Ayo pertanyaan ini. Yang ngomong tidak salah, yang ngomong iya pun salah. Ayo, kan sudah dirinci tadi. Betul tidak? Yang ngomong iya titik salah. Yang ngomong tidak titik juga salah. Tapi harusnya koma. Iya, koma. Kalau begini begitu. Tidak, koma kalau ini itu. Coba ibu-ibu jawab. Berzina, minum khamar, kekufuran, iblis dan semisalnya dikehendaki tidak oleh Allah? Loh? Berzina dikehendaki tidak oleh Allah? Taib, Salat, sedekah yang baik-baik ya Rasul Abu Bakar dikehendaki tidak oleh Allah? Loh kok terang jawabannya keras padahal salah. Tadi enggak jawab salah. Sekarang jawabnya keras juga salah. Perhatikan, yang benar adalah berzina, mencuri, minum khamar dikehendaki oleh Allah secara gitu loh. Secara kehendak apa? Kauni. Namun secara syar'i dikehendaki tidak? Tidak. Ya. Sekarang sholat, zakat, puasa atau menuntut ilmu, membaca Quran dikehendaki tidak oleh Allah? Dikehendaki secara syar'i. Yani Allah menyukai, Allah mencintai. Jadi jangan sampai ditanya diam ketika hanya menjawab iya dikehendaki atau tidak dikehendaki. Enggak boleh, tapi ada perincian. Karena kehendak ada berapa? Ada berapa? Ada dua kan? Kehendak syar'i, kehendak kauni. Lah yang sesat siapa dalam poin ini? Qadariyah itu menetapkan kehendak hanya kehendak syar'i. Makanya sesatnya mereka dalam takdir karena kehendaknya mereka enggak bagi dua sehingga bingung sendiri. Qadariyah menetapkan kehendak hanya kehendak syar'i. Adapun Jabariyah menetapkan kehendak hanya kehendak kauni. Jabariyah. Adapun kita ahli sunnah kehendak itu dua. Ada kauni, ada syar'i. Bedanya apa? Dari berapa poin ibu-ibu bedanya? 3. 1. Terjadinya. 2. Dicintai dan tidaknya. 3.
tujuannya langsung atau tidak langsung. Piye ngaji kok koyo ngene Bu? Saya apa tiap masuk nanti tak cek dulu, dicek dulu, diuji dulu supaya dimurojaah dulu gitu loh pelajarannya. Apa kecepatan saya ngajarnya? Enggak. Kecepatan tak Bu? Enggak toh? Ya. Apa nama lain kehendak syariah? Kehendak dini, ya. Apa nama lain kehendak kauniyah? Kehendak qadari, itu nama lain saja. Ini kehendak syariah itu kehendak Allah yang Allah mencintainya, yang tidak harus terjadi, dan Allah memang bermaksud pada zatnya kehendak tersebut. Kehendak kauni adalah kehendak yang Allah tidak menyukainya, namun pasti terjadi. Suka nggak suka pasti terjadi. Dan maksudnya nggak langsung di situ, tapi ada hikmah di balik itu. Ya. Tapi sekarang kita bahas dalil-dalilnya ya. Dalil tentang kehendak ini dan pembagiannya ini adalah tentu hasil dari istiqra ya. Sebagaimana kita membagi tauhid ada 3 itu kan hasil dari istiqra, penelitian dari dalil-dalil yang ada dalam Quran. Ya, jadi kalau kita perhatikan kehendak Allah di dalam Quran, pernyataan Allah menghendaki itu kalau kita lihat ada 2 bentuk ini. Kehendak yang memang pasti terjadi, Allah suka atau tidak suka. Ya. Dan dalil kehendak yang kauniyah ini contohnya di akhir surah Yasin. Contohnya, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Idza arada. Jadi mesti terjadi. Kalau Allah berkehendak dan itu kehendak kauni pasti terjadi. Karena kalau tidak terjadi berarti Allah ini lemah gitu loh. Allah punya tujuan, cita-cita, punya kehendak tapi nggak terjadi, berarti Allahnya lemah. Tapi kalau iradah syariah, Allah berkehendak walaupun tidak harus terjadi. Contohnya Allah berkehendak, ini maknanya Allah mencintai, maknanya Allah mencintai seluruh penduduk Indonesia ini beriman, tapi kan tidak. Makanya jangan bingung ketika imannya Abu Jahal atau imannya Fir'aun atau imannya Iblis itu ada di situ kehendak syar'i karena Allah mencintai, tapi terjadi tidak terjadi, maka iradah syar'i saja. Berarti iradah itu terjadi tidaknya ya, itu ada 4 bentuk ya jemaah ya. 1 yang iradah dua-duanya, 2 iradah 1 saja kauni, 3 iradah syar'i saja, dan 4 yang bukan iradah syar'i ataupun kauni. Seperti tadi contoh-contohnya. Jelas ya? Nah penjelasan ini terdapat di dalam kitab Syarah Aqidah Tahawiyah. Ya. Syarah Aqidah Tahawiyah. Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kitab Aqidah Tahawiyah ini merupakan kitab wajib juga nanti yang akan kita kaji ya, atau penuntut ilmu harus mengkaji. Tapi harus khatam dulu, kalau bisa akidah wasitiyahnya dulu. Khatam akidah wasitiyah, baru ke akidah tahawiyah. Dan kalau mau baca syarah harus ya disyarah oleh para ulama ahli sunnah, karena dalam akidah tahawiyah itu adalah Imam Abu Ja'far Tahawi kan ulama yang bermadhab Hanafi, yang mana di poin iman bermasalah, di poin iman. Makanya boleh kita katakan bahwa imam yang 4 itu sepakat dalam seluruh poin akidah kecuali 1 di poin apa? Iman. Dimana kalau Imam Abu Hanifah ya, terlepas tobat atau belum, rujuk atau belum, Imam Abu Hanifah dalam masalah iman itu murji'ah fuqaha.
Kata ulama murjiahnya ahli sunnah. Ini tetap dia dalam koridor ahli sunnah, namun ada kesalahan, ketergelinciran dalam iman. Apa salahnya? Ya murjiah tidak memasukkan amal dalam poin-poin iman. Jelas ya? Baik, insyaallah suatu saat kita kaji kitab itu. Contoh iradah syar'iyah dalilnya di surah Al-Baqarah 185. Yuridullahu bikumul yusra. Yuridullahu bikumul yusra. Ya. Nah, sekarang kita ingin tahu ada enggak dalam satu ayat itu terkumpul dua-duanya iradah kehendak? Ada, jemaah. Itu pada firman Allah, "Wa ma tasya'una illa an yasha Allahu Rabbul Alamin." Surat apa itu? Jadi pada lafaz wa ma tasyaun, ya, wa ma tasyaun belah dua dulu. Wa ma tasyaun pada lafaz ini penetapan kehendak kepada kita makhluk. Wa ma tasyaun, dan tidaklah kalian berkehendak, yakni kehendak kalian, dan kalian punya kehendak, illa namun illa an yasha Allah, namun di bawah kehendak Allah. Berarti kata kehendak ini dalam bahasa Arabnya, dalam istilahnya ada dua istilah ya. Ada istilah iradah, ada istilah masyiah. Sama enggak? Sama maknanya. Tapi kalau mau dibedakan ada perbedaannya. Tapi sama saja, iradah itu ya masyiah, masyiah ya iradah. Apa perbedaan antara iradah dan masyiah berjamaah? Perbedaan antara iradah dan masyiah. Perbedaannya adalah iradah itu tutlaq ala syar'iyyah. Iradah itu kalau kita mau bedakan ya. Jadi iradah dan masyiah itu persis antara iman dan Islam, fakir miskin, qada qadar, apalagi ya. Jadi artinya kata yang sama tapi ada perbedaan. Jadi ketika digabungkan artinya beda, ketika disebut tersendiri artinya sama. Itu persis iradah dan masyiah. Nah, kita ingin tahu perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah al-iradatu tutlaq ala syar'iyyah. Kata iradah itu dinamakannya untuk iradahnya yang syar'iyyah. Kehendaknya itu yang syar'iyyah. Itu iradah. Makanya ammal masyiah, adapun masyiah itu tutlaq alal kauniyah. Adapun masyiah itu dipakainya untuk kehendak yang kauniyah. Itu kalau kita mau bedakan. Kalau tidak ya hukum asalnya sama saja. Jadi pembagian makhluk ditinjau dari dua iradah ini terbagi berapa tadi? Terbagi 4 tadi ya jemaah. Yang 2 iradah, yang 1 iradah syariah saja, yang iradah kauniyah saja, yang tidak ada kaitan dengan dua-dua iradah. Ingat itu ya. Contoh-contohnya kalau ditanya jangan sampai keliru. Karena kalau sudah paham tentang iradah ini, ya, akan ada pencerahan tentang makna dari takdir. Karena kesesatan kaum yang menyimpang dalam takdir, ya mereka sesat dalam iradah ini, nggak membagi iradah ini. Taib, nama lainnya tolong ditambahkan satu lagi. Iradah syariah itu nama lainnya adalah iradah ad-diniyah dan apa satu lagi? Al-amriyah. Ya. Adapun iradah kauniyah itu nama lainnya adalah iradah kauniyah. Terus al-qadariyah, tambahkan satu lagi al-khalqiyah. Itu namanya. Jadi kalau kita nyebut iradah syar'iyyah, diniyah, al-amriyah,
Kenapa amriyah? Ya karena kaitan dengan perintah dan larangan. Maka tauhid uluhiyah jemaah. Tauhid uluhiyah itu kalau dikaitkan dengan iradah, itu iradah yang mana? Iradah syar'iyah. Tauhid uluhiyah. Adapun iradah kauniyah, tauhid rububiyah dikaitkan itu dengan tauhid rububiyah itu dikaitkan dengan iradah al-kauniyah. Ya kan? Berkaitan penciptaan, berkaitan dengan pentakdiran. Itu kan Allah mentakdirkan. Itu berarti perbuatan Allah itu berarti kan rububiyah. Paham ya di sini ya? Baik, saya ulangi. Berarti nama iradah itu adalah yang pertama iradah syar'iyyah diniyah amriyah, yang kedua iradah al-kauniyah al-qadariyah al-khalqiyah. Ditinjau dari maksudnya. Kalau iradah syariah, al-maqsudu biha lidzatiha. Adapun iradah kauniyah, al-maqsudu biha li ghairiha, ya, untuk selainnya. Baik. Ya, kita tidak bahas yang lainnya ya, terkait apa tadi? Selain iradah ada hukum, ada perintah ya, dan ada izin. Cuman kurang lebih maknanya sama seperti itu. Jadi kalau yang namanya misalnya izin Allah yang sifatnya izin yang kauni, itu Allah izinkan dalam perkara maksiat juga itu. Adanya maksiat Allah izinkan secara kauni. Dukun bisa menyembuhkan atas izin Allah, sihir bisa berpengaruh atas izin Allah. Izin yang mana? Izin kauni. Karena kalau izin syar'i Allah tidak mengizinkan adanya dukun. Allah nggak mengizinkan adanya kemaksiatan secara syar'i. Ya. Baik. Kita masuk di poin 107. Masih di pembahasan kaidah takdir. Asyarru fil maqduri la fil aqdar. Yang namanya kejelekan, keburukan itu, buruk itu, jelek itu, fil maqdur, pada apa yang ditakdirkannya, yaitu makhluk. La fil aqdar, bukan pada takdirnya, bukan. Karena takdir kan perbuatan Allah. Maka kalau kita katakan ada takdir yang jelek, itu maknanya bukan ditinjau dari takdirnya perbuatan Allah yang jelek, bukan. Ditinjau dari apanya, kawan? Jelek itu maksudnya yang ditakdirkan pada kita ini. Contoh yang jelek, sakit. Jelek enggak sakit menurut antum? Yang antum merasakan sakit secara asalnya jelek lah, namanya sakit, orang pada nggak mau. Ya kan? Jadi yang jelek itu maksudnya yang ditakdirkan al-maqdur, kita yang merasakan. Ditinjau kita. Gempa bumi jelek, angin kencang jelek, banjir jelek, itu kan ya? Syar. Apalagi yang syar, yang jelek? Cerai. Baik apa buruk? Cerai itu baik apa buruk cuma? Kalau kawin? Berarti baik kan kalau kawin. Berarti takdir yang baiknya, contohnya kawin, itu baik. Punya duit, baik tuh. Punya rumah, punya mobil, kendaraan, punya istri, itu takdir yang baik. Adapun yang jeleknya maksudnya itu tadi, nggak punya duit, jelek gitu. Fakir, miskin maksudnya jelek. Karena orang pada tidak mau kan. Bahkan Nabi berlindung dari fakir, berarti dari kejelekan. Tapi kalau ditinjau dari perbuatan Allah, adanya gempa, itu baik. Baik. Jadi semua yang Allah takdirkan semuanya baik, nggak ada yang jelek. Itu maknanya. Allah nakdirkan orang kawin baik, orang cerai juga baik. Allah takdirkan orang punya duit baik, miskin dan punya duit juga baik.
Kalau ditinjau dari takdirnya. Paham nggak di sini? Jangan sampai dipahami ada takdir yang baik, takdir yang buruk. Ditinjau dari takdirnya, bukan. Ditinjau dari apanya buruk? Ditinjau dari al-maqdur. Ya. Jadi apa yang muncul dari Allah itu baik semuanya. Adapun yang muncul dari hamba dari kita, maka itu namanya makdur. Kalau dari kita ada yang baik ada yang buruk. Salat baik, berzina buruk, gitu loh jemaah. Ya. Seperti tadi, sehat baik, sakit buruk. Kawin baik, cerai buruk. Itu ditinjau dari kita. Jelas nggak di sini? Jadi dulu ada lagu apa judulnya nggak tahu. Pokoknya katanya takdir itu kejam. Nah, takdir itu kejam ini berarti perbuatan Allah itu kejam. Nah, ini tidak boleh. Atau minimal kata-kata ini harus dirubah gitu. Itu loh Tenda Biru judul lagunya, Tenda Biru. Dulu juga katanya sama Muin pernah ditegur ya kalau nggak salah dulu. Wallahu alam. Ya, memang salah, ucapannya salah. Tapi walaupun jelek misalnya cerai, kan ada kebaikan di situ. Mungkin kemaslahatan ya. Ketika rumah tangga sudah tidak bisa dilanjutkan kan itu. Tapi tolong ya bahwa yang namanya cerai itu bukan suatu hal yang aib ya. Walaupun tentu jelek pada sebagian orang ya. Tapi ya tentu jeleklah anak terlantar, anak juga mungkin kurang nyaman ya orang tuanya bercerai kan ya. Tapi bukan aib. Makanya Allah serukan cerai itu kan kepada Nabi kan ya. Wahai Nabi, idza talaqtumun nisa fa talikuhunna bi'iddatihin. Wahai Nabi, kalau kau menceraikan istrimu tuh, Nabi tuh. Wahai Rasulullah, maka jangan sampai ada ucapan misalnya statement di masyarakat bahwa Ustadz kok cerai gitu. Lu jangan kan Ustadz, Nabi aja cerai, ulama juga cerai, nggak masalah cerai itu kalau emang itu jalan yang terbaik gitu loh jemaah. Emang Ustadz nggak boleh cerai kan itu? Ada kan semacam jadi kayak kalau Ustadz nggak boleh cerai gitu. Kalau cerai berarti jelek rumah tangganya. Enggak begitu. Oh ada istri Nabi yang kafir. Ya jemaah. Tidak masalah. Jadi tidak harus anak Ustadz itu soleh. Tidak harus. Tidak harus istri Ustadz itu istri yang solehah. Tidak juga. Jadi jangan kayak terbebani gitu seorang istri Ustadz itu. Nyantai aja. Jadi tidak harus istri Ustadz jadi ustadzah. Tidak juga jemaah. Ya. Jadi tenang aja, santai. Cuman cerai itu harus Allah merintahkan dengan memperhatikan iddahnya. Dan cerai itu ibadah yang ada ketentuan waktunya para ikhwan. Makanya yang rumah tangga sering saya sampaikan perlu untuk mempelajari fikih tolak itu perlu. Jangan sampai kita terjerumus nanti kepada hal yang salah. Tolak cerai itu kan istri yang dicerai jemaah ya, kita bahas sedikit. Istri yang dicerai itu ada dua kemungkinan. Satu, istri yang masih haid. Istri yang masih haid. Yang kedua, istri yang sudah tidak haid atau yang belum haid. Yang tidak haid seperti menopause misalnya. Menceraikan istri yang sudah tidak haid dan istri yang sedang hamil, menceraikan istri model begini itu bebas kapanpun, nggak perlu lihat waktu. Jelas? Istri yang bagaimana? Yang bebas, nggak perlu lihat waktu, yang sedang hamil atau yang sudah tidak haid, bebas keadaan apapun, walaupun jima semalam dengan istri yang sedang hamil atau jima dengan istri yang sudah tidak haid, jima semalam, besok cerai tidak apa-apa. Maksudnya sah. Mohon maaf coba ya, ini dahaknya udah keluar ya, dalam sekali.
Adapun yang kedua, istri yang masih haid, maka menceraikan ada waktu yang tidak boleh sembarangan, gitu loh. Jadi bukan ketika bertengkar cerai, tidak begitu modelnya. Ada waktu yang disyariatkan. Yang kalau bukan pada waktunya, yakni waktu untuk idahnya, maka jatuh kepada kebid'ahan, melanggar syariat. Ya, kapan waktu untuk menceraikan istri yang masih haid? Al-jawab, satu, jangan ketika sedang haid istrinya. Tidak boleh menceraikan istri yang sedang haid. Jadi kalau bertengkar mau cerai itu tanya dulu. Dek, sedang haid tidak? Oh, sedang haid mas misalnya. Oh ya wis nanti ae. Oh mas, wis nanti ae. Nanti wis. Kalau sudah suci nanti ae. Wih, istri kan ngomong-ngomongnya gemeter itu. Waduh. Misalnya kan itu. Jadi udah langsung. Terus yang kedua, ketika bersih, menceraikan ketika bersih dan sudah disetubuhi, itu tidak boleh diceraikan. Sudah bersih ya, enggak sedang haid, tapi pernah disetubuhi, enggak boleh. Makanya apalagi kemarin jima, minggu lalu jima, bulan lalu jima, tapi kesuwen kalau sebulan. Biasanya kapan aja jemaah? Kalau jima berapa minggu sekali antum? Seminggu sekali, taib. Minggu lalu jima, enggak boleh cerai. Nunggu istri harus haid, sudah tuh nunggu bersih, sudah bersih cerai. Jangan dijimai, jangan disetubuhi. Lah kesuwen loh Ustaz. Justru itu supaya angel, supaya tidak bermudah-mudah, supaya memang Islam ini mempersulit cerai itu memang. Maksudnya supaya tidak gampang cerai. Sudah cerai pun Islam memberi kesempatan masa iddah. Kalau istri yang sedang atau istri yang masih haid itu 3 kali bersih. Kalau yang sudah tidak haid, maka berapa? 3 bulan. Kalau itu hitung tanggal tuh. Tanggal berapa bulan apa cerai, nanti 3 bulan itu menunggu masa iddahnya. Dan selama masa iddah tuh suami istri tetap berlaku, tetap memberi nafkah suaminya, tetap istri melayani suami, melayani dalam arti ya melayani, bukan jima. Terus kalau jima, ya kalau jima namanya rujuk. Kalau jima berarti namanya rujuk. Jadi rujuk itu dengan lisan, ucapan, atau dengan jima. Ini tolong diperhatikan hal seperti ini. Ya, banyak di antara kita kalau cerai sudah pisah rumah, bukan pisah ranjang lagi, pisah rumah sudah. Istri diantarkan ke rumah mertua. Gak boleh begitu. Istri harus nunggu bersama kita masa iddah. Bahkan wanita yang masih masa iddah, karena masih istrinya, kalau meninggal si suami, wanita ini dapat warisan. Wanita ini dapat warisan, masya Allah. Padahal cerai. Dan juga cerai itu satu cerai. Jadi tidak boleh cerai itu ngomong langsung tak talak kamu 3 dek sekalian dek 3. Gak boleh, ya 1 saja. Dan itu jatahnya 2 kali. At-talaqu marratan. Artinya mungkin sepasang suami istri nanti berpikir, merenung, akhirnya ingin memperbaiki dalam kehidupan rumah tangga, menyadari masing-masing kesalahan, maka nanti rujuk, tidak masalah. Ya tapi hati-hati, karena cerai itu ucapan yang sah, walaupun bercanda dan semisalnya. Jadi hati-hati dengan kata-kata cerai. Orang boleh bertengkar hebat, tapi jangan keluarkan kata cerai. Dan istri tolong perhatikan, jangan mudah nantang cerai ke suaminya. Nek kamu sudah tidak suka sama saya mas, ayo ceraikan saya sekarang juga. Ojo ngomong ngono. Sebab kadang suami itu teruji kejantannya itu di situ tuh. Emang takut? Nah kata bojone gitu nanti. Emang aku takut, wis. Nah, jadi jangan sampai istri itu minta cerai ketika bertengkar. Padahal istri juga hanya di mulutnya saja, aslinya tidak gelem saja nih. Ya, karena kalau memang mau minta cerai, ya minta cerai ke pengadilan agama dengan cara khulu' gitu kan. Tapi itu ya diantara fikih talak deh, secara singkat. Jadi demikian. Jadi sekali lagi, asyarru fil maqduri la fil aqdar. Yang namanya keburukan itu pada yang ditakdirkan, bukan pada al-aqdar atau at-takdir. Kalau jangan bingung dengan kata al-aqdar itu apa, kok al-aqdar ya sudah fil qadar.
Sampean ganti boleh fil qadar atau garis miring fil aqdar awil qadar. Ya. Jadi takdir itu artinya kehendak-kehendak Allah yang Allah perbuatnya pada sesuatu. Maka takdir itu perbuatan Allah. Kalau ditanya apa itu takdir, antum cukup jawab dengan 4 rukun takdir sudah. Apa itu takdir? Takdir adalah ilmu Allah, pencatatan Allah terhadap takdir, lalu kehendak Allah dan penciptaan Allah. Sudah selesai, itu takdir sudah. Makanya takdir 4 rukun itu. Rukun pertama al-ilmu, rukun kedua al-kitabah, rukun ketiga al-masyiah atau al-iradah, rukun keempat apa? Al-khalqu. Itulah takdir. Ya. Jadi contohnya solatnya, Allah takdirkan solat, ya, Allah takdirkan solat. Lalu kalau si hamba yang melakukan solat, maka berarti makdur. Allah takdirkan solat, lalu si hamba yang solat berarti al-makdur tuh. Baik atau buruk? Baik. Demikian pula zina, Allah takdirkan hamba berzina. Lalu kalau itu takdir namanya. Lalu ketika si hamba yang berzinanya tersebut, yang Allah takdirkan tersebut, si hamba yang berzina maka disebut makdur. Jelek apa buruk? Makdurnya di sini zina? Jelek. Kan zina. Jelek. Berarti kalau makdur terbagi 2. Ada yang baik seperti sholat si hamba, ada yang jelek seperti si hamba berzina. Nah, tapi al-qadar mau sholat mau zina duanya baik. Kalau qadarnya mau sholat mau berzina itu dua-duanya baik. Cuman nanti perbedaannya kalau sholat baik itu pada zatnya, ya kan? Kalau nanti zina itu nanti ada kebaikan di balik hikmah berzina. Apa itu cuma? Apa sih baiknya hikmah? Apa baiknya zina atau hikmah dari berzina? Baiknya itu dari sisi mana? Orang mungkin bertobat kepada Allah, menggugurkan dosa. Jadi banyak kebaikan-kebaikan itu. Baik langsung pada contoh jemaah ya. Contoh sakit saja. Itu memang dari satu sisinya jelek pada si makhluk itu jemaah, sakit kan ya. Tapi nanti manfaat yang lain ada. Untuk si makhluk saja ada manfaat apa? Digugurkan dosa. Si makhluk ini, si hamba yang sakit, jelek kan, sakit itu penyakit ya. Tapi ada baiknya dia apa? Digugurkan dosa. Diangkat derajat oleh Allah. Ya. Bahkan kata para ulama, penyakit itu terkadang dia sebagai penetralisir dari penyakit-penyakit berat nantinya. Misalnya orang cuma demam atau cuma batuk kayak anak nih, batuk. Misalnya dengan itu nanti Allah sedang ciptakan dia semacam virus yang akan merusak atau menahan penyakit-penyakit berat. Itu diantaranya. Dan ini kata para medis juga demikian. Jadi ada kebaikannya. Belum lagi untuk orang lain, untuk dokter misalnya. Dokter jadi dapat duit kalau ada orang sakit kan itu cuma. Coba kalau nggak ada orang sakit, dokter nganggur cuma. Maka di antara doa dokter, ya Allah banyaklah orang-orang yang sakit bulan ini. Ya Allah, saya lagi butuh duit misalnya. Karena apotek, belum lagi yang lain coba. Jadi itulah hikmah dari yang disebut takdir yang jelek, yaitu yang disebut sakit. Baik, cukup saya kira, insyaallah kita masuk nanti di kaidah 108 ya. Ini kaidah sudah ganti ya, 108 nanti kaidah tentang masalah kuburan ya. Ini lagi viral di Indonesia, khususnya pembahasan tentang kuburan. Nah, tapi kita buka di